Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Aldin, analis dari Rupiah Finance. Jadi di video kali ini kita akan membahas saham yang berpotensi akan memberikan return yang maksimal kepada teman-teman sekalian sebagai seorang investor. Dan tentunya di kondisi market seperti saat ini adalah waktu yang pas dan tepat untuk membeli saham ini. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa melihatnya langsung di layar. Saham yang kita akan bahas di kesempatan kita kali ini adalah saham Astra International dengan kode saham ASI. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa belakangan ini IHSG turun cukup dalam. Ini datanya sudah lama. IHSG turun 10-15%, tapi akhir-akhir ini IHSG sudah mengalami penurunan hingga 24%, yang dimana itu adalah penurunan yang sudah cukup dalam dan banyak sekali saham-saham yang dijual dengan harga-harga yang murah. Dan ini tentunya saya yakin adalah tempat waktu yang pas, waktu yang tepat untuk membeli saham-saham bagus dijual dengan harga yang murah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penurunan IHSG sebesar ini sangat jarang terjadi, dan jika seandainya ini terjadi, ini adalah opportunity yang bagus untuk teman-teman mengumpulkan saham-saham berkinerja bagus di harga yang bagus juga. Penurunan sebesar ini biasanya itu hanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang, biasanya sekitar 10 tahun sekali, tetapi di kondisi seperti sekarang, dalam kurang dari 10 tahun, penurunan yang cukup dalam di IHSG terjadi kembali, dan saya tekankan kembali, ini adalah opportunity bagi teman-teman untuk membeli saham-saham bagus di harga yang murah. Nah, di antara lain ada beberapa saham yang mengalami penurunan cukup tajam. Di chart di atas itu adalah saham dari Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang sudah mengalami penurunan sebesar 40% dari selama 1 tahun terakhir, dan di bawahnya itu ada saham Astra International selama 1 tahun terakhir telah mengalami penurunan sebesar 10%. Salah dua ini adalah saham-saham yang menarik banget untuk teman-teman pantau, teman-teman eksekusi analisanya, teman-teman bikin tes investasinya, karena saya yakin sangat jarang sekali BBRI dan Astra ini bisa dijual di harga yang murah seperti saat ini. Dan jika seandainya kesempatan ini terjadi, tentunya harus teman-teman bisa manfaatkan secara maksimal. Kalau kata Lo Keng Hong, sedang terjadi hujan emas di bursa, sedang terjadi hujan emas di Sudirman. Jadi teman-teman jangan lagi keluarkan centong, tapi kalau bisa keluarkan ember yang besar untuk menampung emas yang sedang berjatuhan. Nah, tentunya dalam frasa kalimat ini, emas-emas yang dimaksud itu adalah saham-saham bagus yang dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, lalu apa sih yang menarik dari saham ASI ini? Ngapain beli saham yang kinerjanya turun terus? Karena seperti chart yang kita lihat di sini, saham Astra ini cenderung tidak kemana-mana atau bahkan mengalami penurunan sebesar 10%. Lalu, kenapa kita harus masuk ke saham Astra Indonesia ataupun Astra International ini? Nah, saya percaya salah satu quotes dari seorang Warren Buffett yang mengatakan bahwa buy into a company because you want to own it, not because you want to or the stock to go up. Yang artinya, jika seandainya teman-teman membeli saham, belilah saham yang teman-teman ingin miliki perusahaannya, bukan yang teman-teman ingin untuk harga sahamnya bisa naik secara langsung. Mungkin kalimat ini terdengar aneh, tapi memiliki makna yang sangat mendalam bagi saya. Dikarenakan ini akan sangat penting terhadap peningkatan conviction yang teman-teman miliki saat teman-teman membeli ataupun mengakumulasi sebuah perusahaan. Jika seandainya teman-teman membeli saham tanpa teman-teman mengerti ataupun teman-teman pahami apa isi dari dalam perusahaan, ya tentunya teman-teman tidak akan memiliki keyakinan yang bagus untuk menghold saham tersebut untuk jangka waktu yang lama. Tapi seandainya teman-teman sudah paham apa sih yang ada di dalam perusahaan, ya tentunya teman-teman pasti akan lebih memiliki keyakinan yang lama, keyakinan yang panjang
Bahkan jika seandainya ada penurunan dari harga sahamnya dan tetap untuk menghold sahamnya dikarenakan teman-teman paham apa isi dari bisnis, apa isi dari perusahaan yang teman-teman beli. Bagaimana kinerjanya dan apa sih prospek di masa depannya. Sehingga teman-teman bisa tertarik untuk masuk ataupun mengakumulasi saham yang teman-teman sedang bikin analisa ataupun tesis investasinya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tesis investasi dari Astra Indonesia dan terdapat 2 poin investasi yang teman-teman harus perhatikan sebelum masuk ke saham apapun itu, apalagi jika seandainya teman-teman adalah investor fundamentalis. Saya sebut poin ini adalah 2K. K yang pertama adalah kenapa teman-teman beli saham ini. Teman-teman tentunya harus mengetahui apa alasan teman-teman membeli sebuah perusahaan ini, dan teman-teman harus paham apa sih perusahaan ini dan mengerti apa prospeknya di masa depan dan bagaimana kinerja historisnya selama ini. Lalu yang kedua, K-nya itu adalah kenapa beli di harga segini. Nah, dengan harga yang tersedia sekarang, Astra di 5.500, teman-teman harus tahu nih alasannya mengapa teman-teman harus membeli di harga sekarang. Teman-teman harus paham bagaimana valuasinya, berapa sih margin of safety yang tersedia, sehingga bisa menentukan entry point yang pas untuk membeli sebuah perusahaan. Nah, walaupun jika seandainya nanti tidak pas, juga setidaknya teman-teman sudah memiliki bantalan yang pas untuk mendapatkan harga yang teman-teman rasa cukup murah dalam mengakumulasi sebuah perusahaan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita akan bahas apa itu PT Astra International. Jadi PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII ini adalah holding company dari banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang otomotif, alat berat, jasa keuangan, infrastruktur dan logistik, properti, teknologi, hingga agribisnis. Nah, banyak sekali perusahaan yang bernaung di bawah bendera Astra ini. Di antara lain ada Astra Honda Motor, ada United Tractor, ada Astra Financial dengan VIF Group-nya, lalu ada juga Astra Agro Lestari dengan bisnis sawitnya. Nah, di luar ini juga masih ada banyak sekali perusahaan-perusahaan Astra yang lain seperti Astra Grafia dan berbagai macam perusahaan Astra yang lain. Karena ini adalah holding company, tentunya holding company memiliki banyak sekali subsidiaries company ataupun anak perusahaan yang ada di dalamnya. Nah, kenapa saya katakan saham ini murah? Karena selama 3 tahun terakhir saham ini mengalami penurunan sebanyak 30%. Padahal dengan harga sahamnya di tahun 2015 ini adalah harga saham yang sama, di mana harga saham Astra saat ini dan di tahun 2015 adalah harga yang sama, tetapi Astra ini telah mengalami penurunan sebesar 30% selama 3 tahun terakhir. Mungkin ini ada kesalahan. Jadi selama 3 tahun terakhir ini Astra mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu sebesar 30%, dan yang dimana kinerja Astra sudah bertumbuh, pendapatannya sudah naik, labanya juga sudah naik, tetapi harganya masih sama seperti tahun di 2015. Nah, tentunya ini adalah opportunity yang sangat menarik bagi teman-teman jika seandainya ingin untuk menelusuri lebih dalam bagaimana saham Astra International ini. Nah, sebenarnya penurunan 30% terhadap Astra ini selain dengan sentimen market, terdapat berbagai macam sentimen lainnya yang mempengaruhi segmentasi dari Astra International ini sendiri. Antara lain sentimen-sentimen negatif yang mempengaruhi penurunan harga sahamnya hingga saat ini, antara lain ada dikarenakan mobil listrik, yang dimana sentimen mobil listrik ini menjadi sentimen negatif yang paling serius karena banyak orang yang menganggap bahwa Astra International ini tidak melakukan inovasi terhadap kendaraan-kendaraan baru ataupun bisnis otomotifnya untuk menciptakan kendaraan-kendaraan yang sifatnya listrik. Dan bahkan juga kita juga sering melihat di jalanan bahwa banyak juga orang yang sudah menggunakan mobil BYD
yang mana bukan bagian dari grup Astra dalam kendaraan listriknya. Dimana jika seandainya ini terjadi secara terus-menerus, itu akan berpotensi untuk mengambil alih pasar yang dimiliki oleh Astra di market Indonesia ini sendiri. Nah, ya, jadi penurunan itu terjadi diakibatkan banyaknya narasi negatif tentang mobil bermesin pembakaran internal atau yang biasa kita kenal dengan ICE. Jadi seperti bensin dan diesel yang di masa depan diperkirakan akan sulit untuk bisa bersaing dengan mobil yang sifatnya electric vehicle atau mobil listrik. Padahal jika seandainya teman-teman menelusuri datanya lebih dalam, pangsa pasar mobil listrik saat ini masih kecil dibandingkan dengan pangsa pasar mobil internal combustion engine atau ICE. Hingga semester 1 2024, penetrasi EV atau electric vehicle atau mobil listrik di pasar otomotif Indonesia hanya mencapai 9,3%, di mana jumlah ini sangat kecil dan salah satunya dikarenakan Indonesia masih memerlukan waktu untuk membangun infrastruktur pendukung EV seperti charging stations dan pengolahan limbah baterai. Ya, jadi memang kita mungkin sering melihat mobil-mobil EV yang ada di Indonesia, tapi untuk kesiapan infrastruktur di Indonesia sendiri, EV itu masih terbilang sulit dikarenakan charging station yang menjadi tempat untuk mengisi daya dari mobil listrik sendiri itu masih jarang ditemukan, dan bahkan kita juga tentunya masih sering lebih banyak melihat Perta yang menjual minyak daripada Perta ataupun charging stations yang memberikan jasa untuk mengecas ataupun mengisi baterai dari electric vehicle ini sendiri. Nah, jadi dikarenakan hal tersebutlah Astra Indonesia ini tidak langsung memutuskan untuk memproduksi EV ataupun electric vehicle secara masif dikarenakan melihat kesiapan konsumen dan infrastruktur yang ada di Indonesia. Tentunya sebagai seorang produsen, ya kita tidak bisa dong menentukan untuk langsung nih memproduksi mobil listrik tanpa melihat bagaimana keadaan infrastruktur ataupun kesiapan konsumen yang ada di market Indonesia. Dan lagi pula jika dilihat dari kapabilitas ASII untuk mobil EV itu sudah terlihat dari grup Astra yang sudah menjual 6 model mobil battery elektrik atau yang kita sebut dengan BEV, dan 13 model hybrid electric vehicle atau HEV di Indonesia yang bernaung di bawah merek Toyota, Lexus, dan BMW. Nah, jadi walaupun si Astra ini belum masuk langsung ke mobil yang electric vehicle-nya yang sifatnya battery kayak di BYD, tapi sebagian besar Astra mulai pelan-pelan masuk ke ranah sana melalui mobil-mobil yang dibuat hybrid ataupun dia memiliki dua sumber bahan bakar, yaitu listrik dan minyak. Nah, mobil-mobil hybrid ini setidaknya bisa menjadi jawaban untuk proses pergantian dari mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil berbahan bakar listrik. Dan ya, untuk sementara waktu hybrid electric vehicle ini tentunya menjadi jawaban dengan kondisi ekosistem ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia. Karena juga jika seandainya kita melihat charging station seperti yang tadi dikatakan, sangat sulit untuk melihat charging stations yang dilengkapi dengan infrastruktur yang bagus di Indonesia. Mungkin sebagian besar masih hanya terpusat ada di Jakarta dan di daerah-daerah kecil ataupun di pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa masih sangat susah, dan tentunya hybrid electric vehicle ini menjadi jawaban atas kendala yang terjadi di Indonesia tersebut. Nah, memang benar otomotif menjadi salah satu segmen yang perlu diperhatikan di Astra Indonesia, tapi perlu diingat juga bahwa ASII tidak hanya memiliki segmen otomotif saja, bahkan secara net profit sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah alat berat, dan baru diikuti oleh sektor otomotif, finance, infrastruktur, dan logistik, agribisnis, teknologi, dan properti. Jadi ya, memang seperti yang teman-teman ketahui,
Jika seandainya teman-teman belum membaca secara mendalam laporan keuangan yang ada di Astra ini, pasti teman-teman akan terfokus dan memikirkan langsung bahwa Astra itu identik dengan bisnis otomotifnya. Padahal secara kontribusi laba bersih ataupun keuntungannya, segmentasi otomotif bukan menjadi yang utama, bahkan hanya menyumbang sebanyak 27% saja. Dan yang dimana sebagian besar keuntungan yang didapat oleh Astra International ini ada di bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energinya. Jadi seperti kita ketahui, Astra itu di bawahnya juga punya United Tractor, yang dimana United Tractor itu memiliki segmentasi bisnis pertambangan, alat berat, konstruksi, dan berbagai macam hal lainnya, yang dimana bisnis dari United Tractor ini menjadi pendorong laba yang terbesar bagi Astra International ini. Apalagi kita juga mengetahui bahwa di dalam United Tractor ada tambang batubara yang sangat bagus, yaitu PAMA, di mana bisnis dari United Tractor inilah yang memberikan keuntungan paling besar di segmentasi bisnis yang dimiliki oleh Astra International sebesar 46,67%. Itu yang paling besar, lalu dilanjutkan dengan otomotif 27%, lalu jasa keuangan sebesar 19%, lalu ada agribisnis sebesar 2,45%, dan infrastruktur dan logistik ada 3,32%. Nah, untuk segmentasi teknologi informasi dan properti juga ada, tapi jumlahnya tidak besar, bahkan secara persentase keuntungan itu ukurannya di bawah 1%. Apalagi jika keduanya digabungkan juga jumlahnya masih di bawah 1%. Nah, lalu kita harus berpikir juga nih, apakah bisnis dari Astra International ini bertumbuh selama beberapa tahun terakhir? Nah, jawabannya, walaupun harga sahamnya sama seperti tahun 2015, tetapi laba dan revenue, keuntungan dan pendapatan yang dimiliki oleh Astra International telah berhasil naik 2,8 kali lipat dari 2015. Yang dimana menandakan bahwa bisnis dari Astra International ini bertumbuh dan kinerjanya bisa terus bertumbuh dengan baik, dengan bagus, dan artinya juga manajemen bekerja secara sempurna, bukan secara sempurna, secara baik untuk meningkatkan laba bersih dan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang dimana jika seandainya bisnisnya bertumbuh, itu artinya bagus, karena manajemennya melakukan hal yang tepat dalam melakukan ataupun mengeksekusi aktivitas-aktivitas yang ada di dalam bisnisnya. Nah, lalu sebagai investor, apakah kita ini bisa menyimpulkan sebagai opportunity ataupun kesempatan? Nah, buat saya sendiri, cara berpikir kita ya sederhana saja. Jadi jika kita ingin mengetahui apakah ini opportunity atau bukan, kita cukup tinggal membayangkan jika seandainya kita bikin bisnis sebesar Astra International, dan bisa tidak sebesar Astra International, ya intinya bikin bisnis dan bisa ngasilin laba 1 miliar per tahun dan bisnis tersebut ditawar 5 miliar, apakah kalian mau? Nah, kalian bikin bisnis, anggap aja jualan bakso nih, bisa ngasilin laba 1 miliar, lalu ditawar sama orang harganya 5 miliar, apakah kalian mau langsung jual? Nah, kalau saya sendiri, jawabannya belum tentu, dan kalau saya ya nggak mau, karena itu terlalu murah banget buat bisnis bakso yang bisa menghasilkan 1 miliar keuntungan per tahun. Karena pastinya saya mengharapkan harga yang lebih tinggi dari 5 miliar, apalagi jika mengingat bisnis bakso tersebut adalah mesin satu-satunya bagi saya. Nah, terus dengan kemampuan teman-teman sekarang, jika dibayangkan, apakah mampu jika disuruh membangun usaha sebesar Astra International dalam waktu 5 tahun? Ya lagi-lagi kalau saya sendiri tentunya nggak bisa. Mungkin kalau usaha-usaha yang skalabilitasnya tidak sebesar Astra, kita mampu. Saya yakin banyak dari teman-teman yang mampu. Tapi jika seandainya teman-teman membangun bisnis dan berharap bisa sebesar Astra dalam jangka waktu 5 tahun, tentunya tidak semua orang bisa. Nah, ya Astra menawarkan itu semua.
sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik nih untuk menganalisa lebih mendalam bisnis dari Astra International ini? Ya, kita tinggal berpikir aja, kapan lagi kita diberikan opportunity untuk membeli perusahaan yang harga sahamnya sama seperti 2015, tapi laba dan revenue-nya sudah tumbuh 2,8 kali lipat. Kapan lagi kita diberikan opportunity untuk membeli perusahaan yang hanya dijual dalam harga 5 tahun balik modal, dan kapan lagi kita diberikan opportunity untuk membeli perusahaan yang memiliki bisnis di berbagai sektor, terdiversifikasi dengan baik, terdiversifikasi dengan bagus, dan sebagian besar bisnisnya menguntungkan dan mampu menghasilkan laba bagi para investornya. Ya, dengan sebagai perbandingan saja antara Bank BRI dan Astra International, Bank BRI itu dijual di PE 9 kali, PBV 1,8 kali dengan dividen yield 8-9%, dan ya Astra International dijual dengan PE 5 kali, setengah lebih murah dari Bank BRI, dengan price to book value di sekitar 0,8 kali dan dividen yield yang sama, yaitu 8-9%. Nah, tentunya Astra ini dijual dengan harga yang lebih kita katakan lebih murah, dikarenakan ya secara EPS, walaupun Astra menghasilkan EPS yang lebih besar daripada BBRI ataupun Bank BRI, tapi harga yang dijual untuk Astra saat ini sama dengan Bank BRI ini sendiri, sama-sama di harga sekitar 5 ribuan. Which means itu artinya Astra dijual di PE hanya 5 kali, ataupun jika seandainya labanya sama seperti ini terus, 841 terus setiap tahunnya, hanya dalam waktu 5 tahun teman-teman akan balik modal dari laba perusahaannya. Ya, sebagai penutup ya, jika teman-teman tertarik untuk menganalisa saham perusahaan Astra ini, silakan dianalisa lebih mendalam. Dari saya tentunya disclaimer on, dan saya sangat berterima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan jika seandainya ada input terhadap channel ini, mungkin secara pembawaan saya kurang, saya mohon maaf dan mohon di input di bawah, diberikan saran dan kritik. Dan sebagai penutup, saya ingin menutup dengan teman-teman, jika seandainya kalau mau kaya, ya subscribe Rupiah Finance. Sekian dari saya, terima kasih.